Cerita kita berawal dari semangat juang dan spirit yang terbangun sejak lama. Tumbuh dari persamaan prinsip, hingga berkemampuan untuk dapat merubah nasib. Billionaire Store sebuah harapan yang lahir untuk menjadi peluang bagi keresahan-keresahan orang yang mencari peruntungan lewat bisnis. Di masa lalu, banyak dari mereka yang hidup dalam kebingungan. Mulai dari penghasilan seadanya, skill semampunya, dan bergerak di lingkungan yang itu-itu aja. Kemudian lahirlah Billionaire Store. Melalui kolaborasi dan program-program yang diberikan, mereka dapat bergerak perlahan untuk menggapai keberuntungan. Para reseller, orang-orang yang awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang bisnis, perlahan menjadi terbuka dan paham akan potensi yang mereka miliki, hingga mereka mencapai puncak keberhasilan menjadi para pengusaha yang berani. Inspirasi dari Billionaire Store membangkitkan mimpi-mimpi besar dalam diri mereka. Peluang-peluang baru dalam hidup berdatangan, kejutan-kejutan manis bermunculan lewat kerja keras yang mereka lakukan. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita tak mampu melawan takdir. Kini, dengan berat hati, kita harus berjalan untuk menjemput kemungkinan-kemungkinan lain dalam hidup. Tetapi, meskipun berpisah, semoga keyakinan dalam diri kita tak akan berubah. Terima kasih kepada reseller yang sepenuh hati membersamai kami dalam perjalanan ini. Waktu, dedikasi, dan partisipasi Anda adalah peran penting yang tak akan terlupakan dalam pertumbuhan dan kesuksesan Billionaire Store. Sampai jumpa di kesempatan lain, semoga kebersamaan kita akan melahirkan kesuksesan baru di kemudian hari. Semoga segala doa dan harapan di perjalanan kita sejauh ini dapat tumbuh menjadi kebahagiaan yang lebih besar di kemudian hari. Salam hangat, Billionaire Store. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, bentar ya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas teman-teman? Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Nah, kita sambil menunggu teman-teman yang lain di webinar di malam hari ini gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Ade Lukman jelas. Oke, jelas ya. Oke, makin jelas. Oke, mantap, mantap, mantap. Teman-teman masih semangat ya, masih tetap semangat di webinar kita yang kelima, pertemuan yang kelima teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, dan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Oke, amin, amin ya Rob. Oke, teman-teman di malam hari ini, nah, udah tahu belum kita webinarnya dengan tema apa? Boleh dong, kalau yang udah tahu ditulis di kolom chat, boleh. Dan juga nih, pasti nih Mas Haikal nih udah menjadi peserta pertama nih tadi ya, peserta pertama yang hadir. Nah, subhanallah, luar biasa sekali antusiasmenya dari hari pertama ya teman-teman, luar biasa. Oke, ini baru ada 25 orang teman-teman. Biasanya kita sambil nunggu ya ada sekitar 70 orang sampai dengan 100 orang ya. Nah, jadi kita sambil nunggu, boleh sambil ngobrol juga ya teman-teman ya. Oke, jelas. Oke, jelas. Ayo, kita malam hari ini materinya apa? Ada yang udah tahu materi di malam hari. Lupa ya? Pada lupa ya? Oh, nah udah ada nih. Baliza. Strategi konten dan analisa data. Ya, betul banget. Dan di malam hari ini kita webinar eksklusif bareng mentor kita, mentor yang di hari kelima ini membahas tentang strategi konten dan analisa data. Tentunya dengan Kang Handika Subarta. Beliau sudah hadir. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan datanya.
nggak ketinggalan webinar. Oke, mantap. Oke, ada Lukman siap. Oke. Nah, teman-teman, tadi siang saya juga udah nge-share ya eh, rekaman webinar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah teman-teman udah dapat semua rekamannya atau ada yang belum? Nanti saya bantu untuk kirim ulang ya setelah webinar. Oke, Pak Dewi udah. Belum. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku kirim ya untuk Baliza. Oke. Teman-teman yang lain apa udah dapat? Oke, belum. Sudah terima. Oke. Kang- Oke, berarti beberapa Mbak Liza belum ya. Oke, nanti aku share lagi ya di grup dan di kan, grup Telegram. Sudah aku kirim di grup Telegram ya. Boleh dicek, boleh dicek. Kang Mail, boleh nanti dicek ya. Oke, sudah masuk. Grup Telegram Partnership sudah aku kirim. Nih, yang judulnya ini ya, rekaman webinarnya. Halo, ini ya rekaman webinarnya. Webinar hari ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, sudah. Terima kasih Mas Bayu. Oke. Nah, nanti boleh dicek ya Kang Mail ya untuk grupnya, untuk apa link di grup ya, boleh dicek lagi karena saya udah ngirim di. Yang lain udah, yang lain. Nih, saya sambil pin ya di grup ya. Rekaman. Sudah Kang. Oke. Aku kirim di sini aja ya teman-teman ya. Aku kirim nanti teman-teman bisa save ya, bisa copy linknya. Nah, monggo diambil. Nah, nanti disimpan, tapi nanti buka rekamannya setelah webinar malam hari ini ya. Oke. Monggo. Aman ya, aman ya. Oke, nah. Jangan lupa teman-teman boleh dong posting juga keseruan di malam hari ini, di webinar malam hari ini di sosial medianya teman-teman masing-masing. Boleh ya. Oke, boleh di screenshot di handphonenya atau di laptopnya masing-masing ya, boleh. Oke, Mas Bayu barusan lihat. Oke, sip, mantap. Oke, ini tinggal di copy aja ya. Oke. Nah, sama mau infoin teman-teman, besok kita webinar terakhir ya teman-teman. Webinar terakhir langsung bareng dengan CEO Billionaire Store dan Direktur Utama PT Kibat Pengusaha Indonesia, Kang Rizal ya. Nanti jamnya seperti biasa 19.30 sampai selesai. Nah, teman-teman juga boleh langsung siapkan pertanyaan ya untuk di hari besok karena besok temanya adalah sharing session. Jadi teman-teman bebas silahkan bertanya seputar bisnis digital marketing, seputar materi webinar boleh. Boleh banget ya. Oke, dan juga siapin juga nih pertanyaan terbaik di malam hari ini karena ini materinya daging banget ya teman-teman. Materinya belum pernah di-share di webinar-webinar sebelumnya. Nah, maka teman-teman siap-siap pastikan ditulis baik-baik nanti materinya. Kemudian kalau bingung bisa langsung bertanya ya. Kalaupun teman-teman mau on mic atau on cam, boleh teman-teman ya nanti kita bantu untuk di on kan dan mic-nya di on kan juga langsung teman-teman tanya. Atau seperti biasa nanti saya bacain juga di kolom chat ya. Oke. Oke, sudah ada 33 orang. Oke, kita sebentar lagi kita mulai teman-teman ya. Oke, saya sambil baca di kolom chat ya. Oke. Oke, sip. Nah, nanti tinggal di copy aja ya. Balik lagi, saya infoin tinggal di copy paste aja itu linknya. Teman-teman save
bisa ditonton di selesai webinar ya. Oke. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai teman-teman ya webinar di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan buku catatannya ataupun pulpennya untuk menulis poin-poin yang penting dan jangan lupa cemilannya teman-teman, minumnya ya. Ini saya juga disponsori ya. Wah, walaupun tidak di apa endorse ya, tapi teman-teman saya udah nyiapkan. Oke, jadi teman-teman juga boleh siapkan karena kita cukup panjang nanti mungkin sekitar 1 jam ke depan. Jadi teman-teman nggak kehausan. Oke, tampaknya teman. Oke, oke nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, tampaknya teman-teman ini udah nggak sabar di webinar malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman boleh dong ditulis di kolom chat kalau teman-teman sudah siap mengikuti webinar malam hari ini. Boleh ditulis di kolom chat siap, 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 siap. Karena baik lagi, komunitas itu adalah imunitas ya. Maksudnya apa? Kalau teman-temannya ready, terus siap, terus semangat, maka akan menular ke teman. Oke. Nah, oke, dan nanti teman-teman, baik lagi aku infoin, kita fokus ke materi ya teman-teman ya. Nanti pertanyaan juga fokus ke materi. Kalau pertanyaan di luar itu, nanti bisa langsung chat saya di Telegram, boleh di grup juga boleh ya. Oke, Banjarmasin jangan lupa direkamkan. Ah, nggak mau lah. Iya, udah, tenang, tenang, jangan khawatir. Ada, ada backup 2 ya teman-teman ya di aplikasi 1. Recording in progress. Rekaman di via Zoom 1. Jadi kita ada backup. Tidak usah khawatir, Kang Catur, aman. Oke. Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Webinar malam hari ini saya buka dan kita panggil langsung pembicara kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Handika. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suaranya? Halo Kang, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kang. Sudah lama kita nggak webinar bareng nih Kang. Iya betul nih. Alhamdulillah kita dipertemukan di webinar di malam hari ini ya Kang ya. Siap-siap. Oke. Tapi by the way itu kursinya bagus Kang, kursi gaming kayaknya ya. Boleh satu Kang? Gaming. Ya teman-teman ya, nanti bisa tuh kalau mau order. Ini sponsor Kang. Sponsor. Oke Kang, malam hari ini kita ngobrolin, luar biasa ya Kang, materi di malam hari ini tentang strategi konten dan analisa data. Wah, saya baru pertama kali ini Kang dengar webinar ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimak sampai akhir ya Kang ya. Oke, bismillah. Oke, mungkin Kang biar waktunya tidak terlalu malam, mungkin bisa langsung kita mulai ya Kang. Boleh. Kita mulai aja ya. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. Gaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini ya, kita bisa berkumpul lagi. Ya ini juga mungkin kalau dari titipan CEO ya, Kang Rijal, ini sebagai webinar perpisahan, tapi insya Allah gitu ya, saya berpesan gitu buat teman-teman, kalaupun misalkan ibaratnya entitas ini sudah tidak ada, Billionaire Store tidak ada, tapi insya Allah semangat gitu ya, semangat teman-teman dalam belajar gitu ya, kita bisa belajar kepada siapapun ya, pada dimanapun gitu ya, asalkan kita punya mentalitas pembelajar ya, insya Allah ilmu mah gampang gitu ya. Oke, kita mulai aja insya Allah teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Jadi tema hari ini adalah tentang strategi konten dan analisa data. Nah kalau misalnya teman-teman nanti kalau ada datanya sama Kang Bayu ya, nanti dikawal terus kalau misalkan ada trouble dari layar saya atau suara saya nggak muncul, nanti tolong dibantu ya Kang.
Kang Bayu. Siap, Kang. Siap. Oke ya, kita mulai. Jadi perkenalan dulu ya. Jadi saya sekarang sebagai branding dan sosial media strategis ya. Lalu saya juga nulis buku ya di BS juga, ya main Instagram. Dan ini adalah beberapa brand atau dari beberapa teman-teman juga yang udah pernah saya bantu ya. Di antaranya ini ada seperti konsultan, terus ada Trulab ya. Terus termasuk juga saya juga bantu salah satu brand edukasi ya, Ustadz Bendi di Fatherman gitu. Nah, kita mulai aja. Jadi apa sih konten ya? Jadi kita mulai mendefinisikan dulu lah ya. Jadi akan ada banyak definisi dan istilah gitu ya. Konten itu apa gitu kan? Jadi menurut saya konten itu dalam perspektif bisnis karena gini, karena ada beberapa orang yang bukan beberapa orang ya. Jadi istilah konten itu jadi semakin beragam gitu ya di era seperti sekarang itu ya. Nah, sebagai pebisnis itu tentu di era sekarang gitu ya, di era digital mau tidak mau teman-teman juga harus gitu ya berhubungan dengan konten. Entah itu teman-teman nanti next ke depannya mau meng-hire gitu ya, mau merekrut konten kreator gitu ya istilahnya. Atau teman-teman nanti sekarang itu posisinya bikin sendiri gitu ya, itu pasti akan berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi dalam perspektif bisnis gitu ya, kita harus melihat dari dua sisi ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dari sisi yang biru, yang kiri, sisi yang kanan gitu ya, berkaitan dengan customer atau follower. Jadi sisi kiri adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kita gitu ya. Yang kanan adalah berhubungan dengan audiens atau target market kita atau calon pembeli kita ya. Jadi kita melihat perspektifnya tuh dua hal gitu ya. Ketika bikin konten ini masuk nggak sih ke dua-duanya gitu kan. Misalkan teman-teman punya brand di fashion gitu ya. Nah, misalkan fashionnya ini target marketnya seperti apa gitu ya karakternya. Karena kan fashion itu beragam banget gitu ya. Sangat luas gitu ya. Ada yang misalkan fashionnya itu nyasar segmen yang lebih kepada pop gitu ya, lebih kepada market yang lebih fashionable gitu ya, ada yang lebih ke syar'inya gitu. Itu kan tentu hal yang berbeda. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mengkampanyekan, mengkomunikasikan produk kita gitu ya ke audiens itu seperti apa. Nah, ini jadi teman-teman melihat dari dua sisi, dari sisi kita, dari sisi company ataupun dari sisi customer gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalkan kita hanya memperhatikan salah satu aja gitu ya. Kalau misalkan kita hanya memperhatikan dari sisi kitanya doang gitu ya, kita nggak memperhatikan customer kita kayak gimana sih karakternya, terus juga tidak melihat aspek market kita kayak gimana, ya berarti kita egosentris gitu ya. Kita hanya bikin konten sesuka kita aja gitu, yang menurut kita bagus, padahal menurut market nggak bagus gitulah gampangnya. Atau misalkan kita hanya memenuhi apa yang dibutuhin oleh marketnya doang gitu ya. Jadi kalau misalnya market kita sekarang lagi hype atau lagi trending ngebahas topik apa gitu ya, terus kita ikut-ikutan tapi kita tidak punya kompetensi tentang konten itu gitu ya, ataupun brand kita sebetulnya tidak cocok dengan ngebahas tentang hal itu, ya itu juga tidak kuat gitu ya. Jadi perhatikan dua hal gitu ya. Ada dari sisi kita gitu ya, sebagai pebisnis, ada sebagai melihat dari sisi customer gitu. Customer butuhnya apa ya, udah kita kita apa namanya kita approach mereka, kita ikutin, tapi juga kita melihat kapasitas kita secara brand, secara perusahaan tuh kayak gimana gitu.
Nah, aspeknya adalah dari sisi passion gitu ya. Kalau personal branding itu adalah minat dan bakatnya, dari sisi apa namanya, bisnisnya atau produknya adalah bukti prestasi atau janji. Nanti saya akan kasih contoh lah ya untuk di ininya biar teman-teman kebayang. Nah, jadi positioning gitu ya. Jadi positioning ini lebih tepatnya mungkin branding ya. Jadi kita ini brand yang mau kita bangun ini itu ya, itu mau seperti apa gitu ya. Kenapa saya bahas ini di awal? Karena ketika bicara tentang konten, kadang kita itu hanya melihat dari sisi yang lagi trendingnya aja gitu ya. Hanya melihat dari sisi aspek-aspek teknis seperti algoritma gitu ya. Terus juga apa namanya teknis-teknis gitu ya. Nah ini sebetulnya yang paling fundamental adalah dari sisi bisnis kita ini mau seperti apa gitu ya. Apa yang ingin kita persepsikan buat customer kita gitu. Misalkan bisnis kita atau fashion, misalkan bisnis fashion lah ya, lebih gampangnya. Ya tadi gitu ya, marketnya ini lebih ke yang syar'i banget atau yang enggak, yang lebih pop gitu ya, yang mungkin nggak terlalu syar'i banget gitu misalnya gitu. Itu kan target market yang kita sasar itu berbeda, cara komunikasi kita ke mereka berbeda, konten-konten yang kita kasih ke mereka juga pasti berbeda gitu. Nah, di awal kita harus tahu dulu nih, bagaimana, mempositioning kita gitu ya. Jadi contohnya tadi ya, kalau prestasi, janji, bukti, reputasi ini, implementasinya gimana sih Kang gitu ya. Yang paling gampang itu adalah mencantumkan aspek-aspek ini gitu ya, prestasi, janji, bukti, dan, reputasi profesi ini adalah dicantumkan ke profil Instagram kita itu. Itu yang paling simpel gitu. Dicantumkan juga di website kita kalau misalkan kita menggunakan website ya. Jadi di website di contoh di profil Instagram kita, kita sebutin bahwa, oh ini kita sudah punya, ribuan alumni misalkan. Terus kita punya promise gitu ya, kita punya janji kalau kamu belajar di sini gitu ya, belajar parenting di sini, insya Allah nggak akan pusing. Nah, baru di bawahnya, call to action gitu kan. Kalau di profil Instagram itu kan, ada salah satu fitur gitu ya, kita bisa nyantumin link ke website kita atau ke Linktree biasanya. Ya, atau ke form manapun gitu ya, ke Google Form, ke WA gitu ya. Intinya adalah call to action di bawahnya gitu. Jadi di awal itu biasanya saya masukin aspek-aspek ini itu di profil Instagram itu paling gampang. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Kang, saya kan bisnis baru mulai nih gitu kan, terus customer juga belum banyak banget, masih bahkan puluhan gitu ya, belum nyampe ratusan, itu gimana? Kita bisa kasih aspek lain gitu ya. Kalau nggak ada di prestasi, ya bisa di janji atau bukti gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, poin berikutnya itu dari sisi konten. Nah, poin selanjutnya adalah tentang data gitu ya. Jadi ini kita bahasannya adalah konten dan analisa data. Jadi apa hubungannya konten dan data gitu kan. Saya mengutip ini, saya sebetulnya lupa ya, saya ini dari tokoh siapa gitu ya yang bilang bahwa business is a game of numbers. Setuju nggak teman-teman? Business is a game of numbers. Sekarang kita coba deh kita diskusi di data keuangan gitu ya. Ada istilah-istilah keuangan ya yang paling kelihatan secara angka. Nah, coba teman-teman sebutin istilah-istilah di dunia akuntansi gitu ya, di dunia akuntansi bisnis, kira-kira apa aja? Coba boleh ditulis di kolom komentar. Istilah-istilah dalam bisnis gitu ya, terutama dari sisi angkanya gitu, dari sisi apa namanya, penjualan gitu. Oh ini dari Kanovi ya, profit. Nah, oke. Terus ada lagi sales ya. Terus, nah ini menarik nih, pasiva, aktiva. Terus ada lagi laba ya. Masih banyak sebetulnya. Boleh nanti ROI, nah bisa ya, return of investment ya. Bagaimana cara kita balik modal. Nah ini yang biasanya berhubungan dengan iklan ya, ROAS ya. Terus cash flow, dari
Muhammad HPP ya. Terus Kak Yadi HPP. Oh ini ya. Business is a game pernah disampaikan oleh Mas Dewa enggak ya? PPN, oke. Ada lagi HPP. Nah itu ya. Jadi sangat-sangat dekat ya, sangat-sangat dekat dengan angka gitu ya. Saya sebagai orang desain gitu sebetulnya, saya sebagai orang yang nyeni banget gitu kan, itu juga mau nggak mau sebetulnya ketika nyemplung gitu ya ke dunia bisnis itu harus berhubungan dengan angka, melek dengan angka, melek dengan data gitu ya. Jadi angka dan data lah intinya seperti itu. Dan ternyata di dunia konten pun sama gitu. Jadi ada data yang harus kita lihat sebetulnya gitu. Nah, contoh gitu, kita perbandingin ya. Di data keuangan ya tadi ini yang udah banyak teman-teman disebutin ya. Ada sales ya, ada cash flow, ada profit, ada cash ya, ada margin, ada cost ya. Itu udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Di konten pun ada gitu ya ternyata ya. Selama ini mungkin kita hanya melihat konten kita ini banyak yang suka atau enggak gitu ya. Konten kita like-nya banyak atau enggak gitu. Itu hanya sebagian kecil, ternyata ada banyak lagi sebetulnya gitu ya. Ada reach ya, jangkauan, ada impression, ada klik gitu ya. Kalau kita kontennya ini digiring untuk diarahin ke website, berapa orang yang ngeklik gitu ya. Berapa orang yang akhirnya masuk ke WA kita gitu ya. Terus juga yang beli, nah itu harus kita perhatiin gitu. Jadi ternyata di dunia konten itu juga ada data yang harus kita perhatikan gitu ya. Di data keuangan itu apalagi ya. Ini udah jantungnya lah ya dalam bisnis gitu. Nah, ini saya akan cerita dulu ya. Jadi di waktu saya mengelola gitu ya, menghandle sebuah brand gitu ya. Ini konteksnya di Instagram. Di bulan Mei itu ya, itu secara pertumbuhan followers sangat tidak signifikan, bahkan berkurang banyak. Berkurang lah. Jadi ada yang kurang yang 46, 10 gitu, nambahnya cuma dikit gitu ya. Itu di bulan Mei ini. Di bulan Juni ya, karena saya sudah menemukan polanya, itu ada pertumbuhan yang sangat signifikan gitu ya dari sisi penambahan followers gitu ya. Jadi bulan Mei itu nambahnya cuma puluhan gitu, bahkan ngurangin. Ini bahkan nambah sangat signifikan ratusan. Ini nggak pakai iklan ya teman-teman, nggak pakai ada budget iklan. Ini kita konteksnya organik gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa gitu ya dari case ini gitu. Nah, ada polanya, ada caranya gitu. Jadi kita ikutin aja pola yang udah saya rangkum gitu ya dari pengalaman saya. Jadi kita tinggal ngikutin secara pola yang sudah terbukti, yang sudah proven gitu. Nah, contoh sebelum masuk ya ke to-do list yang harus kita lakuin gitu ya. Terus kita mau bikin konten apa gitu ya. Ini salah satu bentuk rekap data yang biasanya saya lakukan gitu ya. Saya cukup disiplin juga gitu ya untuk merekap ini. Jadi tiap bulan itu bakal kelihatan gitu ya. Misalkan perbandingan bulan Mei, bulan Juni ini contohnya, akun kita ini menjangkau berapa orang gitu ya. Nah, jadi biasanya di Instagram itu bisa jadi kita itu punya peluang ya, termasuk pun di TikTok lah ya. Itu karena secara platformnya itu bisa dilihat lebih banyak orang lagi, itu sangat mungkin gitu ya. Beda halnya case-nya kalau di Facebook ya, kecuali kalau konten kita di-share lebih banyak lagi ya. Nah, ini contohnya di Instagram gitu ya. Berapa sih akun kita itu menjangkau berapa banyak orang gitu ya. Dari akumulasi dari postingan kita. Itu akun reach ya istilahnya. Ada lagi impresi ya, impression. Impression itu konten kita dilihat berapa kali gitu, karena bisa jadi ada orang yang ngelihat konten kita lebih dari satu kali, misalkan seperti itu. Itu ngitung impression. Nah, follower itu jadi gini, follower ada istilah
ada istilah follower dan non follower. Itu bedanya apa gitu ya. Nah, kalau follower itu berarti konten kita yang Nunggu tuh yang follower kita gitu ya. Itu jadi dari jangkauan yang udah kita jangkau gitu ya. Dari 600.000 ini ada yang nyentuh ke follower, ada yang nyentuh ke non follower. Artinya orang-orang yang belum follow kita pun bisa melihat konten kita sebetulnya seperti itu. Ya. Kan kita kadang juga di sehari-hari lihat beberapa konten yang sebetulnya konten itu akun yang belum pernah kita follow kan gitu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi ada non follower. Nah, ini konten rich reels itu video ya, video pendek di Instagram. Kalau post itu postingan biasa, gambar biasanya ataupun carousel. Nah, ini di Telegram ya, di Telegram pun ada. Jadi saya juga aktif ngebangun banyak channel gitu ya. Jadi nggak mengandalkan salah satu platform aja. Jadi dari saya giring gitu ya dari Instagram ke Telegram, dari Telegram nanti bisa ke WhatsApp, yaitu nanti tergantung kita funnelnya seperti apa gitu ya. Ini contohnya di Telegram ya, followersnya ada penambahan ya dari bulan Mei ke Juni itu ada penambahan. Nah, enable notification. Nah, ini biasanya Telegram itu kalau orang tuh kadang secara psikologi ya, kalau misalkan dia terlalu banyak grup, kadang suka males ya. Ah, udah saya matiin nih gitu ya notifnya karena kebanyakan. Ya, itu ada momen-momen seperti itu. Telegram masih kita data ini gitu ya. Oh, ternyata ada penurunan nih. Jadi mungkin bisa jadi konten yang kita share tidak menarik atau terlalu jualan gitu ya, nggak terlalu mengganggu mereka. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada penurunan enable notification. Terus view per post, jadi satu postingan itu dilihat berapa banyak gitu ya rata-rata. Sama rata-rata kalau postingan kita itu banyak di-share berapa banyak orang gitu. Nah, ini juga sama ya di TikTok ya. Kalau TikTok lebih tidak lagi memperhatikan followers ya, sebetulnya goal kita adalah FYP ya, FYP gitu. Jadi kita yang baru mulai pun ya, akun baru mulai gitu ya, follower masih sedikit, itu sebetulnya bisa berpeluang mendapatkan jutaan views gitu ya, ratusan ribu views gitu kan, karena kalau di TikTok itu FYP ya. Nah, ini contohnya, jadi views-nya berapa gitu ya, ada penambahan ya dari 3 bulan terakhir ini, April, Mei, Juni. Kemudian likes-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa gitu ya, total followers-nya berapa. Nah, ini ada lagi YouTube dan SEO ya. Ini lebih complicated lagi, ini lebih rumit lagi ya. Karena di YouTube itu sekarang juga ada YouTube Short ya. Di YouTube itu ada istilah berapa lama orang nonton kita rata-rata gitu ya. Penambahan subscriber-nya. Terus CTR, ini juga ada istilah CTR. Jadi kan biasanya cara mainnya adalah bagaimana thumbnail itu jadi pintu pertama orang ketika melihat konten kita gitu ya. Itu istilahnya ya click to rate ya, sudah impression dan lain-lain. Nah, kita bahas yang sangat familiar gitu ya, yang bisa teman-teman pakai, dan saya pun juga sudah nulis bukunya juga gitu ya tentang Instagram. Jadi matriks penting di Instagram ya. Nah, teman-teman semua pastiin akun teman-teman itu sudah di mode atau di switch gitu ya, diganti dalam akun bisnis ya. Itu gratis ya, sangat gampang. Teman-teman bisa cari ya, dan kalau ngulik sendiri juga pasti bakal ketemu ya. Jadi ada akun personal biasa yang mungkin itu akun pribadi kita gitu ya. Tapi saran saya, kalau teman-teman mau lebih serius lagi gitu ya, dan lebih kebayang lagi seperti apa nanti ke depannya kita bikin konten, saran saya diganti akunnya jadi akun Instagram bisnis, dan itu gratis ya teman-teman ya, gratis, ada fiturnya, silahkan pakai ya. Jadi setiap kali ngepost itu biasanya kita ngelihat
view insight-nya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini contoh tampilannya gitu ya. Salah satu postingan kita lihat nih ya, eh, postingan ini tuh bisa menghasilkan berapa sih yang ngelihat profil kita. Kan ada orang yang ngelihat konten kita terus kepo gitu ya, pengen ngelihat akun kita gitu ya. Jadi dia lihat dulu apa kontennya, terus ngelihat profil kita. Nah, itu kelihatan jadi profil visit. Terus kemudian reach ya, jangkauannya. Berapa banyak sih konten kita ini menjangkaunya gitu. Terus dari website klik ya, kemudian ada replies. Nah, dari konten ini pun bisa kelihatan gitu ya. Kita dari konten yang udah kita bikin itu menghasilkan followers berapa gitu. Nah, ini follows ya, berarti dia dari konten ini menghasilkan 146 followers gitu kan. Dan dari jangkauan 157.000 itu 16% itu belum follow kita gitu. Jadi ini biasanya itu masuk ke explore ya, ke menu explore Instagram biasanya seperti itu. Nah, ini ya, kita bedah. Jadi ada likes, comment, repost, save, profile visit, reach ya. Kemudian ada website klik. Terus ada emails. Kalau di profil kita ada nyantumin email, biasanya ada email. Terus ada follows, impression ya. Jadi apa sih istilah dari masing-masing ini gitu kan. Nah, ini ya teman-teman, ini yang paling gampang ya. Likes berarti seberapa banyak yang like, komen seberapa banyak yang komen, repost seberapa banyak yang repost, save ya, seberapa banyak yang save. Nah, ini ya profil visit. Jadi ketika orang lihat konten kita, kemudian dia kepo dengan akun kita, diklik gitu ya, nah, itu udah kehitung profil visit. Kemudian ada reach ya, jangkauan, konten kita ini menjangkau berapa banyak orang. Website klik ini kalau misalkan kita nyantumin link gitu ya di profil Instagram kita atau di bio, itu lihat dari situ gitu ya, berapa sih orang yang akhirnya ngeklik gitu ya. Kemudian emails, kalau kita nyantumin email, follow ya, itu udah jelas yang berapa banyak yang follow, dan impresi ya. Jadi ini sebetulnya mirip dengan reach. Jadi kalau bedanya apa? Kalau reach itu katakanlah misalkan jangkauannya kita menjangkau 10 orang ya. Tapi impresinya 20 gitu. Oh, berarti bisa jadi ada orang yang melihat konten kita lebih dari 1 kali gitu ya. Ada yang mungkin 5 kali gitu ya di antara 10 orang itu. Ada yang bisa jadi 2 kali gitu kan. Tapi kita nggak bisa lihat secara spesifik, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Impresi itu seberapa banyak konten kita dilihat. Kalau reach itu menjangkaunya gitu, jangkauannya. Nah, ini penting ya, harus kita perhatikan ya. Jadi data-data yang saya beberkan tadi gitu ya, matriks-matriksnya itu punya istilahnya tuh kalau dalam copywriting mental trigger ya, atau strategi khusus ya. Jadi misalkan konten kita mau like-nya banyak gitu ya. Nah, berarti jangan harap komennya juga banyak. Kalau pengen ningkatin komen ya, jangan berharap banyak yang repost gitu. Kalau pengen ningkatin repost, jangan berharap orang save gitu. Jadi sebetulnya jangan baper, dan saya pun sebetulnya dengan tim juga sangat mewajari hal ini gitu. Dalam artian gini, misal kita bikin konten yang lucu-lucuan gitu ya, ataupun yang entertainment, oh banyak gitu ya yang like gitu ya, jangkauannya banyak dan sebagainya. Tapi begitu jualan banget gitu, kontennya tuh hard selling banget gitu ya, yang like dikit malah dikit. Itu sangat wajar gitu ya. Itu sangat hal yang harus kita maklumi sebetulnya gitu. Karena masing-masing konten itu punya goalnya masing-masing, dan akhirnya implementasi dari sisi datanya juga beda-beda gitu kan. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ada salah satu konten gitu ya, yang dimana secara like, comment, atau engagement tuh kecil banget ya.
Kalau dibandingin sama yang lain ya, ini sebetulnya termasuk yang sedang lah. Ini termasuk yang dibilang bagus juga lumayan gitu ya. Kalau 1000 likes itu kan. Ini kita lihat yang kanan ya. Yang kanan ini secara interaksi itu kecil ya. Secara engagement maksudnya ya. Secara engagement itu kecil. Tapi kita lihat, perhatikan yang ngeklik dari postingan ini yang akhirnya orang tuh, oh oke, saya tertarik nih, saya buka profil Instagramnya, saya klik linknya, itu banyak gitu. Nah, ada lagi yang secara like, komen, interaksi itu gede gitu ya, tapi dia kecil gitu secara websitenya. Jadi apa namanya, ini kita harus tahu gitu ya, goal konten kita itu kayak gimana. Nah, ini ya kesimpulannya. Kalau kita pengen ningkatin profil visit ya dan follow, maka jangan berharap like, comment, dan share. Justru malah seringkali ya, mental trigger untuk naikin likes, comment, dan save berbanding terbalik dengan naikin profil visit, website, dan follows ya. Jadi artinya fokus pada goal gitu ya. Ibaratnya jangan maruk gitu ya, bahasa gampang itu jangan maruk. Tapi sebetulnya bisa nggak sih Kang, kita tuh yang share-nya banyak gitu ya, yang apa namanya, interaksinya, engagement-nya banyak, tapi yang beli juga banyak gitu ya. Itu possible nggak sih Kang gitu ya? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin aja gitu. Tapi kita konteksnya hari ini adalah sebagai pemula dulu gitu ya. Kalau teman-teman udah terbiasa lihai, jam terbang udah tinggi, itu sebetulnya bisa ya. Dan saya pun juga memainkan hal itu gitu. Kalau contoh implementasi yang saya lakukan itu adalah saya tuh bikin konten carousel gitu ya, yang panjang gitu ya, yang digeser slide gitu ya, yang isinya tuh sebetulnya edukasi, full edukasi yang membuat orang itu akhirnya interaksinya bagus, terus share-nya juga tinggi gitu ya. Tapi di ending dari carousel itu adalah jualannya atau ada call to action-nya orang untuk daftar. Itu triknya biasanya yang biasa saya lakukan seperti itu. Biasanya kita mainnya di soft selling ya dan kalau misalkan teman-teman mau pakai strategi itu, dan itu memang butuh effort ya, memang butuh latihan juga gitu ya untuk seperti itu. Oke, nah ini funnel ya teman-teman. Funnel di Instagram contohnya. Jadi bagaimana sih kita starting point-nya gitu ya. Kan untuk memulai gitu ya, merintis itu adalah membuat orang dari tidak tahu jadi tahu ya. Ada banyak strateginya ya, paling gampang atau paling cepat dengan iklan sebetulnya kan, Instagram Ads gitu. Atau juga endorse misalkan, paid promote ya, atau juga cross promo. Nah, ini biasanya kita kerjasama lah gitu dengan brand lain gitu ya, misalkan saling promo itu bisa dengan cara giveaway gitu ya, hashtagnya pastikan yang dicari orang ya, optimasi nama ya, jadi nama brand kita itu juga harus terasosiasi dengan apa yang kita jual. Nah, biasanya kalau brand yang di kategorinya itu produk-produk retail, biasanya selalu ada belakangnya produknya apa gitu. Contoh misalkan teh botol gitu ya, teh gelas gitu ya, hijab, vanilla hijab, berarti kan ada kata hijabnya di belakangnya atau di depannya ya, dan sebagainya. Itu biasanya untuk karena kan konteksnya orang belum tahu nih kita ini jualan apa sebetulnya kan gitu. Jadi ini optimasi nama, terus posting feed dan video reels ya. Nah, itu dari tidak tahu ke tahu ya. Jadi dari orang yang sama sekali nggak tahu brand kita, jadi tahu kita gitu ya. Ini salah satu strateginya teman-teman ya. Pakai iklan ya, optimasi nama, posting ya, postingannya juga nanti bisa kita desain supaya jadi viral, video reelsnya juga jadi ditonton banyak orang gitu kan.
Itu dari tidak tahu ke tahu. Nah, kemudian step berikutnya adalah dari tahu ke suka. Nah, setelah orang tahu brand kita, oh ini, gitu ya, terus dia follow, gitu ya, dia tertarik nih sama kita. Nah, maka kita terus memaintain gitu ya. Orang yang udah jadi followers kita itu jangan didemin aja gitu sebetulnya. Bisa sebetulnya kita arahkan ke list building apa ya istilahnya tuh. Jadi kita bisa mendapatkan data mereka gitu ya. Dengan cara misalkan kita masukin link di profil Instagram kita supaya orang masuk dulu ya. Itu kita bisa maintain di situ. Ataupun kalau kita tidak dengan cara seperti itu, kita fokus ke konten-konten yang kita kasih ke mereka, ke followers kita ya. Ada konten motivasi, inspirasi ya, edukasi, menyebarkan manfaat, memprovokasi dan sebagainya. Ya, jadi nggak selalu melulu tentang jualan. Jualan juga penting gitu. Ya tanpa jualan nanti kita juga kan sales juga kita gimana gitu ya. Nah, tapi cara kita supaya mereka tetap engage, tetap lengket gitu ya sama kita adalah dengan cara seperti ini ya, dari tahu suka, motivasi dan sebagainya. Pokoknya resep pentingnya adalah tiada hari tanpa sharing gitu. Nah ini ya, kalau mau naikin engagement rate ya, untuk memancing followers kita mau nge-like, komen, dan mau save ya. Ini pun strategi yang bisa saya lakukan ketika ada brand yang ibaratnya apa ya, istilahnya tuh mati suri gitu ya. Ini ada nggak teman-teman ya yang mungkin brandnya atau akun Instagramnya udah lama banget nggak posting apa-apa, terus pengen dihidupin lagi tanda kutip gitu ya, pengen dihidupin lagi, pengen dimainkan lagi, di maintenance lagi ya. Jadi saya juga pernah handle gitu ya, apa namanya salah satu brand yang mana dia udah lama gitu ya, udah lama vakum lah, terus pengen ngeramein lagi. Nah biasanya nggak langsung jualan, tapi kita mainin dulu engagement rate-nya, mainin dulu like, comment, save-nya ini gitu. Jadi buat dulu orang aware dulu, oh ini ternyata brand ini masih ada ya gitu. Jadi jangan tiba-tiba muncul jualan gitu. Biasanya strategi ini yang saya lakukan kalau misalkan ada yang memang udah lama banget nggak posting-posting apa-apa gitu ya. Nah ini goalnya adalah like, comment, dan save ya. Nah kalau like biasanya adalah postingan yang positif dan inspiratif. Nah kalau komen adalah kalimat pertanyaan atau perintah berkomentar gitu ya. Kalau yang nge-save ya, save itu biasanya edukasi ya. Sesuatu yang edukatif atau tips ya. Contoh konten ya, case study, tips, tutorial atau storytelling. Ya cerita. Nah, ini contoh-contoh konten yang sifatnya edukasi gitu ya. Ini salah satu brand parenting ya yang pernah saya bantu juga di Fatherman. Ini contoh konten untuk mengedukasi dari sisi para orang tua ya. Step berikutnya gitu ya, dari suka ke tertarik gitu ya. Jadi kita harus membuat setelah mereka gitu ya udah cukup engage ya, kemudian jadi makin tertarik. Nah, ketertarikan ini atau rasa penasaran yang bisa kita bangun gitu ya, itu sebetulnya sudah mengarah ke titik jualan sebetulnya. Itu bisa ya. Jadi bisa tipis-tipis soft selling atau cover selling gitu ya istilahnya tuh ya. Contoh misalkan gini, baru nemu jurus Pak News bikin bikin cara bikin status viral tanpa harus mikir panjang, mau gitu kan. Ya, jadi kita bikin rasa ketertarikan dulu. Kita kayak bikin asik dulu lah gitu ya. Kita bikin rasa penasaran dulu buat mereka gitu. Karena penasaran sama dengan pemasaran gitu ya, bahasa gampangnya. Udah nggak sabar nih pengen sharing tentang cara bikin omset penjualan tanpa harus keluar budget iklan. Mau gitu kan. Gokil nih kalau tahu tekniknya begini, tentu saja tiap hari ribuan chat masuk ke admin. Gitu kan. Nah, ini contoh-contoh konten yang membuat orang itu jadi tertarik ya. Ada tadi kasih tips ya,
kasih Q&A gitu ya, tebak-tebakan, giveaway, kuis dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya ya, ada giveaway, terus juga ada interaksi gitu kan, yang simpel aja pertanyaannya, tapi pastiin meskipun pertanyaan kita simpel, sederhana, tapi ya sesuai gitu ya dengan target market kita. Jadi gimana sih konten yang menarik itu ya, sebetulnya bukan masalah apa ya, harus seperti apa, harus kayak gimana-gimana, tapi lebih kepada cocok nggak sih gitu, relate nggak sih sama target market kita gitu. Nah, step berikutnya ini yang pasti para pebisnis owner dimanapun gitu ya, yang jadi goal utamanya adalah beli gitu ya. Bagaimana membuat yang tadi udah tertarik gitu ya, yang tadi udah engage sama kita gitu ya, yang tadi udah kepo dengan kita, akhirnya yakin nih beli gitu. Nah, itu juga ada kontennya lagi gitu. Cara cara treatment kontennya itu juga beda ya. Contoh yang pertama adalah screenshot percakapan. Nah, percakapan apa gitu kan? Misalkan dari cerita atau kisah customer ya, dan ini real gitu ya. Jadi jangan jangan fake, jangan dibuat-buat, tapi benar-benar real percakapan customer, entah itu testimoni ya misalkan gitu. Tapi kita dibuatnya apa namanya? Ya screenshotnya senatural mungkin gitu ya. Kemudian ada kutipan atau quote ya yang membuat produk kita punya authority gitu ya. Karena produk kita misalkan sudah dipercaya oleh dokter ahli apa gitu ya, misalkan sudah dipakai artis apa gitu kan. Terus dari pelanggan gitu ya, cerita pelanggan, endorsement, atau video success story gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa bikin video, bisa sebetulnya cerita tentang customer kita ya, bikin cerita aja gitu, ditulis di Facebook gitu ya. Itu kalau kita nggak punya kapasitas untuk bikin video misalnya gitu. Itu juga bisa. Nah, itu jadi ininya adalah konversi ya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang sharing, ini ya engagement, tadi percakapan, tadi membuat follower kita tertarik. Nah, sekarang step berikutnya adalah beli gitu. Bagaimana mereka beli? Nah, ini contoh-contoh kontennya gitu. Ya, kita bisa punya strategi, ada banyak ya, nggak cuma ada diskon. Bisa pakai bonus ya. Bonusnya yang nggak terlalu mahal tapi cukup membuat orang itu greget gitu ya. Bahkan bonusnya bisa kita bikin HPP-nya serendah mungkin gitu ya. Ya, biasanya kan orang tuh dapat bonus ini nih sekalian nih gitu kan. Jadi ketika dia beli itu udah menang banyak gitu. Jadi kita harus membuat si customer itu seakan-akan mereka menang banyak ya, dikasih bonus. Terus testimoni ya itu udah sering ya, testimoni, limitasi. Limitasi ini sebetulnya bisa dari dua hal ya. Kalau misalkan produk kita memang dibikin dikit, ya memang kita sampaikan, ini dikit gitu ya. Tapi kalau kita memang banyak, masif, kita bisa limitasi dari sisi promonya. Misal, promonya cuman 7 hari atau 3 hari aja. Nanti udah hangus nih promonya. Itu di limit gitu ya. Biasanya orang tuh kadang, ya kita lah ya, jangan kita ngomongin market. Kita secara psikologi juga, ini ada promo ya. Oke, saya suka nih promonya. Tapi nanti deh gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu bahwa itu promonya terbatas, biasanya kita punya trigger untuk cepat-cepat beli ya. Jadi limitasi, persuasi, ya menggunakan bahasa persuasi ini banyak ya contohnya, apa namanya, bahasa-bahasa hipnotik, persuasi, pakai demo ya. Kalau misalkan produk kita itu cukup complicated untuk dipahami orang, ini gimana sih cara pakainya, terus cara belinya gimana di demo gitu ya. Kemudahan transaksi, nah ini juga penting. Kadang orang tuh nggak jadi beli bukan karena nggak tertarik, dia udah tertarik gitu. Tapi kok ribet gitu ya. Cara transfernya ribet, terus misalkan kita nggak menyediakan metode pembayaran yang nggak variasi gitu ya, nggak banyak pilihan gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi demo, kemudian transaksi, termin pembayaran, kalau kalau misalkan dirasa produk ini cukup berat,
mahal gitu ya, ada termin. Terus storytelling ya, tadi cerita dari pengalaman customer, success story bisa jadi pengalaman kita, dan visual display ya, itu udah harus ya di era digital itu udah wajib gitu. Visual kita harus oke banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan di produk-produk makanan gitu, fashion itu udah harga mati lah display itu ya. Oke. Nah, ini ya contohnya untuk konten konversi ya. Jadi ada harga coret nih misalnya gitu. Batasan promonya kapan. Terus ini juga urgensi ya. Banyak masalah anak di usia 7 tahun yang dipicu masalah 0-7 tahun. Jangan disia-siakan, jangan lewatkan fase ini. Tuh. Atau juga social proof atau juga memperlihatkan ini tuh banyak loh yang beli produk ini tuh. Karena kan kita pasti akan tidak mau gambling gitu si customer tuh. Ini udah ada belum sih pembelinya gitu kan. Udah ada, ini udah banyak gitu kan. Kayak gitu ya. Terus juga ini ya screenshot testimoni. Dan menurut saya sih testimoni yang natural itu jauh lebih works sebetulnya. Daripada yang harus kita desain, harus dibikin indah enggak, tapi natural aja sih gitu ya. Nah, ini ya yang harus teman-teman pahami gitu ya. Secara mental trigger. Kenapa sih orang follow gitu ya? Follow akun kita ya. Yang pertama, apakah suka dengan kontennya, relevan. Kalau dia selebgram gitu ya, public figure, biasanya orang tuh suka kepo ya, atau suka brandnya. Kalau brand udah gede, follower gede, wajar gitu ya. Itu sudah brand besar, ya kita sudah tutup mata, ya udah itu memang seperti itu gitu kan. Nah, kenapa orang like atau komen ya? Memancing interaksi, suka dengan kontennya. Nah, ini kenapa di-share? Nah, ini ada bahasan khusus gitu ya. Bagaimana sebuah konten itu bisa viral gitu ya, bisa banyak di-share ya. Yang pertama adalah social currency. Jadi konten kita kalau misalkan membuat orang itu proud, merasa bangga untuk ngebagiin lagi ke teman-temannya, itu biasanya viral. Terus trigger gitu ya. Kalau istilah-istilah yang kita gunakan itu nempel di kepala mereka gitu ya, dan jelek gitu ya, itu juga viral gitu kan. Nah, terus ada emosi. Emosi itu bisa dua hal ya. Apakah kebahagiaan atau rasa bangga atau rasa marah biasanya seperti itu. Ya, jadi kita banyak berita-berita itu yang memicu kemarahan itu biasanya rame gitu kan, emotion. Nah, publik ya, kalau publik kita ngikutin yang lagi viral atau lagi hype, kita ikutin trennya gitu ya, biasanya gampangnya gitu. Practical value, kita ngasih tips yang sangat-sangat praktis ya. Jadi jangan bikin konten, kalau bikin tips itu yang belibet gitu ya, karena belibet itu membuat orang juga tidak suka dan nggak tertarik. Tapi dengan tips yang sederhana, sangat simpel, biasanya orang juga pengen share lagi gitu ke teman-temannya. Nah, ini ada story ya, memainkan cerita gitu ya, dari dulunya bukan siapa-siapa, akhirnya jadi sosok yang luar biasa gitu ya di masa depan. Yang paling gampang di-share itu adalah tag teman ya. Biasanya ini yang eh, paling gampang untuk kita trigger gitu. Step berikutnya adalah sumber ide konten. Ini sorry ya, ini tipe ini ya angkanya. Yang utama adalah kita lihat dulu followers kita apa sih, karakter mereka kayak gimana sih gitu ya. Mereka tuh punya kegelisahan apa, punya pertanyaan apa gitu ya dari pertanyaan follower. Nah, yang berikutnya adalah postingan kompetitor gitu. Jadi kita sebetulnya ketika kita mau bikin produk, mau bikin bisnis, apapun itu pasti di luar sana gitu ya, pasti ada yang udah duluan misalkan gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita membuat sesuatu yang original itu nggak mungkin gitu ya. Pasti ada orang yang sudah melakukan duluan. Jadi kita lihat kompetitor kita kayak gimana gitu. Dari keresahan pribadi ya bisa juga, dari proses brainstorming
Kita diskusi lama dengan tim gitu ya, meeting, bisa juga trending hashtag ya, atau hashtag yang lagi trending di YouTube ya, ataupun video YouTube yang paling banyak ditonton, atau yang FYP ya kalau di TikTok. Nah, gimana sih cara membuat ide postingan yang tidak ada habisnya? Biasanya saya menggunakan yang namanya eh, pemetaan lah ya. Jadi ini proses brainstorming gitu kan. Biasanya saya menggunakan Xmind gitu ya. Jadi kadang kan kita punya banyak cabang nih gitu ya. Kita tuangin ke semua, terus akhirnya kita bisa dapetin banyak hal di situ. Biasanya saya menggunakan aplikasi Xmind. Nah, ini kesimpulan dari ide-ide konten yang bisa kita mainkan. Nanti ini bisa teman-teman baca lagi ya di slide-nya. Saya akan nyebutin satu-satu karena ini banyak banget. Nah, ini saya mengutip ya dari salah satu tokoh namanya Wasserman Meisner. Nah, dia pernah bilang gini, kalau kita menyontek, kalau kita mencuri dari satu sumber, itu adalah penjiplakan. Tapi jika kita mencuri, tanda kutip mencuri dari 1000 sumber, 1000 penulis, itu adalah riset. Jadi sebetulnya apakah nyontek itu boleh atau enggak gitu ya. Dalam konteks ini sebetulnya sangat mungkin gitu ya teman-teman. Misal nih ya, secara implementasi. Daripada kita nyontek gitu di satu artikel, di satu postingan, di satu post, kita tiru di banyak 10 sumber atau 10 akun misalkan, atau 10 postingan, ditambah 2 buku, ditambah lagi opini. Itu udah benar-benar ini effort ya. Kalau yang effortless gitu ya, kalau yang effortnya rendah, itu gimana? Ini yang paling simpel adalah bagaimana kita mengkonversi apa yang udah pernah kita tonton, apa kita baca, diubah formatnya, dipindahin salurannya. Ya, kalau dia cukup apa ya namanya tuh, si kontennya ini copyright atau original story cukup kuat, ya kita bisa cantumin sumbernya. Gitu. Ya, itu aja mungkin teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin kita punya waktu untuk banyak diskusi. Itu aja ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Halo, halo. Selamat malam teman-teman. Bentar ya. Oke. Teman-teman gimana? Udah menyimak di malam hari ini materinya dari Kang Handika? Gimana nih? Boleh tanggapannya? Atau boleh disiapin juga pertanyaan-pertanyaannya teman-teman? Sambil nanti kita jawab bareng-bareng ya. Oke. Boleh ditulis di kolom chat teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman udah simak materinya boleh ditulis di kolom chat. Pertanyaannya nanti bisa kita jawab bareng sama Mas Andika. Oke. Afwan saya pamit dulu. Oke, nggak apa-apa. Nanti dapat rekamannya. Nggak apa-apa. Oke, udah Mas Bayu. Oke, nah teman-teman boleh ditulis di kolom chat atau ada yang mau langsung
jawab langsung on cam juga boleh. Kita buka sesi Q&A terlebih dahulu ya teman-teman ya. Siap-siap. Nanti teman-teman materinya bisa kita bantu kirim, nanti bisa ya Mas Andika ya, bisa kita bagikan juga ya ke teman-teman ya. Boleh. Aman. Oke, siap. Nanti teman-teman dapat rekamannya juga dan juga dapat materinya. Nanti aku kirim juga ya teman-teman. Di grup dan di WA teman-teman masing-masing ya. Jadi stay, tapi kemungkinan besok ya untuk rekamannya. Nah, sebelum kita ke sesi Q&A dan sambil menunggu gitu ya sesi Q&A nih, saya dapat info nih teman-teman, info cukup terbaru gitu ya teman-teman ya, cukup baru dan mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman reseller. Nah, jadi tadi siang gitu saya dapat kabar dari tim Arveoli teman-teman. Nah, bahwasanya tim Arveoli itu akan mengadakan mentoring selama 3 bulan buat teman-teman. Dan kabar baiknya untuk teman-teman reseller khusus dari Bilan Store itu mentoringnya kita kasih dari tim Arveoli itu gratis teman-teman ya, khusus untuk reseller Bilan Store. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mentoring bareng tim Arveoli gratis selama 3 bulan. Mentoringnya temanya tentang apa? Mentoringnya namanya kelas profit teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kepoin aja, ini linknya nanti saya infoin. Nanti teman-teman bisa langsung join aja di sini. Nah, link pendaftarannya, nah saya bacain. Mentoring kelas profit bersama Arveoli. Program mentoring ini berlangsung selama 3 bulan ya teman-teman. Dan untuk reseller, khusus untuk reseller, nah kita kasih spesial dari tim Arveoli sendiri gratis untuk biaya pendaftarannya, dibayarin langsung oleh tim Arveoli. Nah, mentoringnya namanya kelas profit ya teman-teman ya. Nanti belajar langsung. Nah, untuk beriklan di Facebook dan Instagram. Nah, begitu teman-teman. Nah, link daftarnya boleh diamankan, diisi, kemudian nah segera amankan sheetnya karena mungkin ada terbatas, jadi boleh teman-teman isi nanti ya. Oke, itu linknya boleh di copy teman-teman ya, boleh di copy atau daftar langsung. Oke, mungkin itu info dari saya yang terbaru, mudah-mudahan bisa teman-teman manfaatkan dan teman-teman bisa gaskan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah teman-teman ke depannya nanti ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis ya teman-teman di kolom komen ya. Oke, ini ada dari Hairun, Kak Hairun yang mungkin Kak Hairun Narashidi. Oke. Mas Andika nih, sebaiknya analisa data dilakukan berapa kali dalam sebulan? Hey. Kalau bulanan, jadi kita punya metode evaluasi yang bisa saya lakukan itu adalah kalau yang sifatnya harian itu biasanya 3 hari. Jadi misalkan Senin posting gitu ya. Nah, kita baru lihat postingan ini performanya seperti apa, like comment yang gimana itu di hari Rabu. Itu untuk yang hariannya. Nah, yang bulanannya juga itu secara keseluruhan ya gitu. Tapi kalau yang untuk harian tuh kita bisa melihatnya per postingan dan dilihatnya per 3 hari sekali gitu. Oke, sorry. Oke, mudah-mudahan terjawab ya untuk Kak Hairun, mudah-mudahan terjawab. Nah, nanti kalau belum jelas boleh tulis lagi di kolom chat. Kemudian ada dari Mas Rahmat nih. Untuk evaluasi konten sebaiknya berapa hari, Mas? Apakah berbeda evaluasi konten dan analisa data? Oh ya, jadi ada 2 ya. Jadi kalau yang pertama itu dari sisi kontennya. Jadi kita tuh benar-benar melihat konten kita misalkan dalam 30 hari itu ada 30 konten. Nah, kita bisa
melihat konten itu ditabelin gitu ya. Nanti coba saya share ini contohnya. Boleh Mas, boleh. Bentar ya. Siap. Bentar. Nanti bisa teman-teman sesuaikan ya. Boleh mau apa plug ketiplek mau nyontek atau teman-teman punya matriks sendiri gitu ya, punya goal sendiri itu juga boleh. Tapi ini yang biasa saya lakukan. Jadi oke, share dulu. Nah, udah muncul? Oke, sudah muncul Mas. Siap-siap. Kita lihat yang per postingan ya teman-teman. Yang benar-benar kita rekap di bulan itu, di 1 bulan itu. Jadi formatnya tanggal, ya, tanggal berapa kita posting, judul postingannya, jenis postingannya apa, carousel, reels atau apa gitu ya. Terus ini ada jualannya nggak, atau ini bukan produk yang dijual ya sebetulnya, lebih tepatnya tuh call to action-nya ya. Call to action-nya itu kemana? Kan bisa jadi kita nggak jualan tapi kita komen aja gitu ya, komen terus views-nya berapa kalau dia bentuknya video atau reels, like-nya berapa, komennya berapa, terus dan sebagainya. Nah ini sebetulnya gini teman-teman, yang kenapa saya bahas secara data ya, karena at the end ataupun next-nya gitu ya, kalau kita terbiasa melakukan hal ini, kita tuh sebetulnya nggak harus pusing lagi untuk mikirin konten. Kadang konten yang misalnya di-upload di bulan Januari, kita bisa upload lagi di bulan Maret misalnya. Tapi yang kita upload itu memang udah winning konten gitu. Yang memang udah terbukti ini pasti rame nih kita kalau ngangkat ini lagi misalnya seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan hal ini ya? Next-nya ke depannya kita nggak perlu pusing lagi sebetulnya seperti itu. Nah ini untuk yang hariannya. Nah untuk yang bulanannya, jadi saya pun melihat di secara Instagram misalnya seperti itu. Ya, secara keseluruhan ini profil visitnya berapa, yang ngekliknya berapa, jangkauannya berapa gitu ya. Itu yang bulanan. Jadi yang bulanan itu akunnya. Kalau yang harian itu kontennya gitu ya, bahasa gampangnya. Sudah terjawab ya? Mudah-mudahan terjawab. Jadi ini teman-teman bisa tiru aja ini. Oke, siap. Mudah-mudahan Kang Rahmat sudah terjawab nih. Langsung dibukain langsung dashboardnya di spreadsheet. Nah, mungkin Kang Rahmat bisa di screenshot untuk ininya, detailnya. Nanti bisa ditiru di konten-konten yang Kang Rahmat buat. Bisa untuk evaluasiannya, hariannya, bulanannya. Tuh bahkan nyampe ada like-nya, komen, share, save. Ini lengkap ya. Nanti Kang Rahmat bahkan nyampe omsetnya bisa dibuat seperti ini ya. Jadi sebagai bahan evaluasi. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, boleh banget ya, kita tulis di kolom chat pertanyaannya, nanti biar langsung diinfokan oleh Kang Handika jawabannya, boleh. Kalaupun ada yang mau langsung bertanya juga boleh teman-teman ya, yang langsung bertanya boleh, cukup raise hand aja. Nah,
Lihat kemarin Kang Catur juga raise hand tuh. Terus Kang Haikal, boleh di kolom chat juga boleh. Nah, go. Nah, ini saya sambil nginfoin aja teman-teman ya yang tadi mentoring yang Arvioli. Nanti teman-teman bisa daftar di link pendaftarannya, nanti diklik. Nah, ini saya cuma infoin aja teman-teman nih cara pendaftarannya ya, teman-teman. Boleh saya screen dulu. Bentar ya teman-teman, biar teman-teman jelas. Nah, udah kelihatan ya? Kalau udah kelihatan boleh tulis kelihatan ya, jelas gitu. Nah, nanti teman-teman cukup dibaca dulu sebelum melakukan pendaftaran, kemudian diisi nama lengkapnya sesuai KTP, nomor WhatsApp aktifnya, terus nomor WA cadangannya, email aktif. Nah, kemudian ini kalau teman-teman yang udah punya jenis usaha sendiri ataupun yang sekarang lagi digelutin boleh dipilih. Ada beberapa, ada jasa, produk digital, produk fisik, ataupun yang lain boleh ditulis sama teman-teman. Kemudian sosial medianya juga ditulis biar nanti teman-teman Arvioli bisa lebih mudah ya mendatanya. Dan sumber informasinya yang didapat di sini di mana misalnya di sini kan via Zoom ya udah tulis saja yang lain, masuk via Zoom reseller Billionaire Store boleh ditulis. Kemudian pengiriman, nah bisa teman-teman sesuaikan ya yang sedang teman-teman lakukan. Terus pengiriman paket menggunakan apa, bisa ditulis juga. Nah, dan ini di checklist lalu dikirim. Ya, teman-teman udah jelas ya untuk pengisiannya. Oke, kalau udah jelas kita tutup dan kita lanjut ke kolom ke Q&A ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi Kang Hendika. Oke, ini sebentar saya besarkan dulu chat. Ada dari Mbak Liza, ini dari Sabang nih Mbak Liza. Saya pernah lihat konten yang katanya sekarang ini hashtag sudah nggak ngaruh lagi, tapi lebih ke caption kalau FB atau pilihan topik di Instagram. Menurut Mas Handika sendiri itu bagaimana, Mas? Oke, jadi karena platform sendiri gitu, kita lihat konteks ini dari sisi teknologinya gitu ya. Dari sisi teknologinya, platform itu kan pasti terus akan dikembangkan ya teman-teman. Ya, teknologi yang apa ya istilahnya itu yang sekarang juga eranya AI gitu ya. Apa namanya, konten secara platform sosial media juga berkembang gitu ya. Dulu tidak ada TikTok, sekarang ada TikTok dan sampai sebesar ini gitu ya. Dan sekarang juga Meta gitu ya, Meta grupnya Facebook bikin Threads gitu ya untuk menyaingi Twitter dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini juga ada pergeseran juga sebetulnya secara konten karena gini, karena sekarang itu karena usernya sudah makin banyak dan secara platformnya itu mereka udah makin pintar gitu ya. Jadi kadang kita pun sudah ibaratnya konten yang secara tidak sadar kita tuh suka dengan konten itu gitu. Misalkan kita secara pengguna ya bukan sebagai penjual, kita suka konten parenting gitu ya. Kita nge-like, komen konten-konten tentang parenting. Nah, nanti biasanya kita bakal dikasih lagi, disuguhin lagi konten yang sama atau temanya tentang itu gitu. Jadi hashtag juga kan tidak terlalu ngaruh gitu. Jadi kita fokus ke konten yang kita bikin, segmennya udah spesifik apa. Insya Allah konten kita kalau memang bagus bakal nyampe ke orang yang tepat gitu. Jadi karena ini memang teknologinya aja sih gitu. Jadi itu mungkin ada benarnya juga gitu ketika secara hashtag itu gak terlalu ngaruh, jadi kita fokus aja ke kontennya gitu. Sekarang pun sama ya, di iklan pun kita udah nggak terlalu mikirin segmentasi ini kemana apa namanya usia terus kesukaannya apa. Kita mah udah bikin konten yang bagus, yang maksudnya cukup relate dan bisa menyelesaikan masalah market. Nanti si robot iklan ini gitu ya, robot Meta ini gitu ya, atau robot platform manapun, dia akan
kayak nyari gitu ya. Dia akan kayak nyari sendiri gitu karena udah pintar tanda kutip gitu ya dibanding yang dulu-dulu gitu kayak gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Hmm. Kak Liza pertanyaannya dan terpuaskan. Oke, mantap. Ini tadi ada yang sempat japri Mas katanya tips bikin konten biar viral dan banyak yang nonton. Gimana tuh Mas? Boleh dikasih dong tips-tipsnya gitu. Oke. Nah ini ya yang paling gampang, maksudnya yang bukan paling gampang sih, karena ini juga pasti butuh effort ya, butuh usaha juga. Kan ada dua ya, kalau YouTube berarti itu YouTube yang umumnya adalah video panjang. Nah, sekarang kan kita eranya video pendek, eranya short, bahkan YouTube sendiri juga tidak mau ketinggalan ya eranya TikTok gitu ya, karena TikTok ini memang game changer banget gitu ya, mengubah banyak hal gitu ya. Eh, saya mau tampilin slide. Boleh Mas, boleh. Oke. Nah sebetulnya ya kalau teman-teman ibaratnya bingung gitu ya memulai konten kayak gimana. Tadi ada salah satu tips sebetulnya kalau teman-teman ngeh itu adalah ide konten sendiri adalah melihat kompetitor gitu ya. Ya, jadi kita kalau teman-teman perhatikan ya tadi slide-nya adalah melihat kompetitor. Nah, cara praktisnya, best practice-nya adalah pakai tools sebetulnya. Dan sah-sah aja sebetulnya ya. Jadi kadang kita juga bingung nih, ini konten yang viral tuh gimana sih gitu ya. Yang rame gitu ya, yang bakal ditonton banyak orang tuh gimana gitu ya. Yang seperti apa, yang kayak gimana gitu kan. Itu juga kadang kita juga harus testing juga gitu. Bahkan saya pribadi juga terus testing gitu ya. Kita bukan dukun gitu ya yang bisa ibaratnya oh ini pasti viral, itu kan susah ya. Nah, kita sebetulnya bisa melihat kompetitor nih gitu ya, ataupun akun yang dirasa memang kita lihat secara brand itu punya kemiripan dengan kita ya. Jadi ini juga yang saya lakukan gitu ya. Jadi ini contohnya ya di Fatherman. Jadi kalau pakai pakai apa? Pakai viral itu nanti ada yang namanya insight by viral. Nah, kalau kita klik nanti dia akan mengcollecting gitu ya. Konten yang ada di dalam akun ini gitu ya. Ini contoh aja ya. Ini sebetulnya bisa ditunggu bisa sampai ribuan ya, tapi kita anggaplah segitu ya, misalkan 1000 nih, udah 1000 nih. Kita lihat show result. Nah, di sini kita bisa langsung melihat nih konten yang udah terbukti rame gitu ya. Udah terbukti banyak yang nonton, udah terbukti banyak yang like gitu kan. Tipenya kita ganti ke reel muncul ya, video. Nah, ini video. Nah, terus kita lihat nih kesamaannya apa gitu ya. Polanya gimana gitu ya. Oh, ternyata ketika kita melihat video-video yang sifatnya itu fenomena sosial dan sangat dekat dengan kehidupan kita, itu biasanya rame dan yang cukup emosional gitu ya. Itu juga rame. Ini best practice-nya gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah pertama saya lihat dulu nih konten yang rame itu kayak apa gitu ya. Nah, di situ step berikutnya adalah yang rame ini kira-kira bisa nggak sih masuk ke brand kita atau bisa kita ATM-kan gitu. Gitu. Jadi kita nggak serta-merta oh ini rame terus kita download terus kita upload plug gitu ya. Enggak. Tapi supaya ngejaga brand kita gitu ya secara positioning gitu ya, secara komunikasinya nggak tiba-tiba berubah gitu ya. Kita harus lihat dulu konteksnya, apakah ini bisa kita tiru nggak nih konten yang kayak gini.
ya. Kalau bisa, oh oke, bisa nih gitu ya. Selanjutnya biasanya saya biasanya bikin konten yang serupa dengan cara di ChatGPT ya, misalkan ini. Coba ya. Kita lakukan. Oh, banyak ini, sorry. Nah, ini contoh prompt di chat apa? ChatGPT ya. Jadi kita minta ke robot gitu ya. Jika Anda seorang siapa gitu ya, dengan target market siapa, usia sekian, buatkan 100 konten, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa ngegabungin tadi ya, konteksnya kita menggunakan viral gitu ya. Misalkan kita sudah nemu gitu ya, bahwa konten yang ramai ini adalah konten yang temanya ini, misalkan seperti itu. Oh, temanya yang lagi hype ini ngomongin tentang LGBT gitu ya. Kita bisa minta ChatGPT untuk bikinin konten tentang itu. Nah, terus ini ada fenomena sosial gitu ya. Ungkap alasan mengapa media sosial bikin candu gitu kan. Ini kan jadi kita sudah membuktikan bahwa konten ini rame nih di akun ini. Nah, supaya kita bisa bikin konten yang serupa ya, yang mungkin bisa persis, temanya persis gitu ya. Kita bisa minta ke ChatGPT gitu kan. Misalkan jika Anda seorang copywriter kelas dunia misalkan seperti itu, untuk menginformasikan bahaya canduan sosial media, buatkan konten tersebut dengan gaya bahasa apa misalkan. Kita segmennya siapa nih? Ke orang tua, oh untuk orang tua misalkan, yang bisa dipahami dengan baik
dan gaya bahasa yang tidak menggurui misalkan. Nah, udah. Nah, ini kan kalau kita lihat ada beberapa diksi atau pemilihan kata yang terlalu kaku gitu ya. Itu mah step selanjutnya kita improvisasi dengan yang kita bikin gitu. Bayang ya teman-teman. Nah tadi, oh ya, saya belum bahas ini ya tentang video viral ya. Jadi ini juga sebetulnya sangat banyak dipengaruhi oleh platform. Sedikit banyaknya ya dipengaruhi oleh kerja platform atau algoritma. Nah ini ya, jadi urut secara stepnya itu ada urutannya sebetulnya. Views atau penonton itu gede karena videonya viral, benar nggak? Kalau viral pasti rame gitu kan, yang nonton banyak. Berikutnya adalah kenapa viral? Karena masuk FYP kalau di TikTok. Kalau di Instagram masuk ke Explore ya, sama sih sebetulnya prinsipnya. Kenapa masuk FYP? Kenapa masuk ke Explore? Karena algoritmanya tertrigger. Pertanyaan berikutnya, kenapa algoritma tertrigger? Karena watch time-nya besar. Nah, apa itu watch time? Jadi watch time itu adalah seberapa lama orang itu nonton video kita. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan video kita ditonton sampai habis, dari awal sampai akhir, itu pasti makin rame gitu. Jadi sama si Instagramnya, sama si YouTube-nya, sama si TikTok-nya, dia akan nge-push lagi ke banyak orang ini videonya, karena robot itu akan menilai, oh ini videonya ditonton sampai habis nih, oh berarti ini bagus nih, dia sebar lagi, sebar lagi, sebar lagi. Nah, kenapa? Bagaimana cara supaya orang nonton sampai beres? Itu kan goalnya ya. Nah, caranya adalah karena videonya ngehook. Ngehook itu apa? Jadi secara psikologi orang itu kan kalau nonton video pendek itu kan dia tidak mencari ya, tapi disuguhkan. Nah, ketika dia melihat video itu di detik pertama, di 3 detik pertama itu harus ngehook, harus membuat orang itu oke deh aku mau nonton ini gitu. Jangan sampai orang nge-skip, jangan sampai orang scroll lagi. Ya, kebayang ya. Nah, kenapa videonya ngehook? Karena teroptimasi. Nah, optimasi sendiri itu adalah bagaimana kita mendesain video kita gitu ya, dengan bahasa yang buat orang itu kepo gitu. Ini apa sih gitu ya. Nah, biasanya kan secara kalau di apa namanya tuh, kalau video nih misalnya ya, video makanan misalkan gitu. Kan secara logika kalau kita mau mau apa? Mau ngeliatin video makanan itu adalah ngasih cara urutannya ya, dari 1, 2, 3, 4 cara bikin makanan, misalkan resep makanan kayak gitu ya. Pertama adalah dengan cara eh, apa namanya, dengan cara masukkan telur gitu ya, masukin apa gitu. Nah, kalau kita masuk ke sosmed itu ada yang kita balik secara logika berpikirnya gitu. Jadi kita tampilin dulu si makanannya kayak gimana gitu ya, supaya orang tuh ih pengen deh ini kayak gimana sih bikin. Nah, baru kita kasih tahu cara bikinnya. Jadi kita liatin dulu hasil akhirnya, baru caranya gimana gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita berpikir membuat orang itu kepo di awal, terus sampai akhirnya dia nonton. Itu sih tipsnya gitu. Nah, itu ada salah satu video yang pernah saya eksperimenkan gitu ya. Jadi video ini sebetulnya secara isi itu sama, plek sama banget, nggak ada bedanya, plek sama banget nih ya.
Tapi lihat, yang nonton tuh jauh banget. Yang kiri itu 11.000, yang kanan itu 62.000. Isinya sama, isi videonya sama. Tapi apa yang saya ganti coba teman-teman? Coba tebak apa yang saya ganti? Kelihatan nggak di layar? Ya, ini sama. Secara apa? Waktu posting itu nggak terlalu jauh juga sih, gitu. Ya, bukan karena video ini maksudnya ini mah baru awal nih gitu kan. Ya wajar lah 11.000. Tapi ini secara jarak posting nggak terlalu jauh gitu. Tapi secara view sangat jauh. Apa yang saya bedain? Headline, nah ini hampir mendekati nih jawabannya. Coba. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah video yang kiri itu ada kayak semacam openingnya gitu. Ya kan wajar ya kita bikin video ada openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla 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 bla. Ada mukodimahnya lah bahasa ini ya, bahasa kerennya. Ada awalannya, ada openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik begini-begini. Ya kan? Nah, terus saya potong nih, gitu. Saya upload lagi video yang selanjutnya, tapi saya nggak pakai opening gitu, tapi langsung to the point gitu. Punya anak perempuan, waspada nih, begini. Jadi langsung to the point, kita bahas apa gitu. Ya, kebayang ya. Jadi kalau video kita terlalu bertele-tele di awal, itu pasti orang nge-skip. Tapi kalau langsung to the point, kita mau bahas apa itu orang pasti mau nyimak video kita. Ya, ini video yang sama, tapi hasilnya jauh beda. Dan saya udah terbukti, ini eksperimen saya pribadi gitu ya, bukan orang lain. Saya potong tuh bagian yang apa? Yang awalannya tuh, karena ini pasti bertele-tele nih orang pasti nge-skip. Ternyata benar, saya potong itu langsung ke intinya video itu ngebahas tentang apa, lebih ramai gitu. Ya. Jadi rumusnya adalah bagaimana supaya orang itu ngehook, supaya stop dulu, dia tonton sampai beres gitu. Dan biasanya si algoritma akan menilai, oh ini video bagus, dia akan share, dia akan nge-push lagi konten ini ke lebih banyak orang lagi gitu. Bayang ya teman-teman kebayang. Ini headline ya, headline juga harus. Oke Mas, mantap banget, luar biasa, panjang kali lebar tuh penjelasannya. Ternyata teman-teman untuk menjadi viral tuh banyak banget faktornya ya teman-temannya. Tadi ada mulai dari tidak hooknya, terus langsung tidak juga tadi bisa analisis ya teman, analisis ya teman, sampai itu kelihatan. Jadi langsung dipraktekin bikin konten nih kalau kesimpulan yang saya dapatkan. Jadi teman-teman bisa menganalisis di konten teman-teman masing-masing. Nah, apakah memang betul apa seperti itu? Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir di sesi webinar malam hari ini, ada dari Kak Khairun. Oke, Mas Andika nih kalau untuk TikTok ada nggak toolsnya Mas? Di TikTok tuh ada salah satu website yang saya rekomendasikan buat ngelihat apa ya. Jadi kita tuh juga bisa melihat produk yang rame gitu. Misalkan ada satu produk buku gitu ya. Buku yang lagi rame, lagi hype penjualannya. Kita bisa kepo di situ. Plus ngelihat juga siapa orang-orang yang jadi affiliate produk itu. Itu keren sih. Ya nanti nih ya saya coba liatin websitenya ya. Nah ini kalau data.com ya. Kalau kalau data.com saya kirim aja ya ke chat. Ini gratis ini mah. Kalau nggak salah sih ada yang berbayar, tapi yang gratisan juga udah cukup. Coba ya.
Hmm. Misalkan shop, kita nyari buku. Nah, ini cara penjualan juga kelihatan nih. Oh, ini eh, si belanja buku omsetnya sekian nih. Perkiraan gitu ya. Perkiraan sekian juta. Buku dengan penjualan terbaik. Oh, buku CPNS, buku bahasa Inggris. Oke, kita klik coba ya. Mm-mm. Afiliasi, mana ya afiliasi? Oh, ini ada ya. Jago bahasa Inggris dan bla bla bla. Kreator. Nah, ini bisa kita lihat nih. Siapa aja orang yang ngejadi affiliate-nya atau kreatornya buku ini. Kita klik lagi di kreatornya. Kayak gimana. Nah, itu dari sisi kreator. Dari sisi video juga. Ini sama nih. Ini bisa kelihatan nih. Omsetnya juga bisa kelihatan. Jadi teman-teman bisa ke kalodata.com. Begitu. Teman-teman mudah-mudahan bisa membantu tadi ya. Aplikasinya kalau di TikTok bisa pakai kalodata.com. Kemudian tadi untuk TikTok untuk Instagram bisa pakai Tirol ya. Ya. Tirol. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya di malam hari ini, boleh tulis kolom chat ya. Saya kasih waktu 1 menit terakhir sebelum webinar di malam hari ini ditutup. Dan pastikan teman-teman juga tetap hadir ya di webinar besok, webinar terakhir kita bersama CEO langsung Billionaire Store, Kang Rizal. Kang Rizal ya, nanti kita ada sharing session. Jadi teman-teman siapkan pertanyaan terbaik. Kalau IG pakai apa tadi Mas? Tirol ya? Tirol. Tirol. Boleh search di Google Tirol ya. Jadi di situ bisa, nah ini dari Kang Handikanya udah ditulis, tirol.co. Nah, oke, nah ini pertanyaan dari DM. Oke, DM ya. Oke. Mas, kalau pakai chat GPT itu bisa dicontek semuanya apa buat panduan saja dan ditulis kembali pakai bahasa kita sendiri? Saya sih lebih prefer ditulis lagi bahasa sendiri karena brand itu atau personal kita itu kan pasti punya karakter ya. Nah, itu yang mau kita jaga lah karakternya. ChatGPT itu kayak menstimulus aja sih kalau buat saya. Menstimulus, kadang kan kita mentok nih, kita apa ya harus yang saya tulis gitu. Nah, ChatGPT itu bukan kadang ya akan memberikan stimulus-stimulus kata-kata yang kadang nggak kita keluar dari pikiran kita gitu. Jadi udah kita ambil, kita sesuaikan dengan bahasa kita atau brand kita gitu. Kayak gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan terbantu ya untuk DM. DM apa nih ya? Ini ya kayaknya samaran ini. Oke, terakhir nih Mas, sudah terakhir masalah waktu postingnya gimana Mas kalau posting? Nah, sekarang itu juga sebetulnya nggak ada patokan khusus, tapi kita ngelihat secara behavior mayoritas kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa posting 3 kali sehari ya. Dari pagi orang buka HP, pertama buka HP mau berangkat keluar rumah, siang hari pas lagi istirahat dan malam hari pas lagi nyantai. Itu sih 3 itu gitu. Dan apakah satu hari satu, sebetulnya di apa ya di platform sekarang kita nggak apa-apa dihajar 1 hari 3 gitu supaya kita juga bisa terus melihat
secara matriks itu bisa langsung kelihatan impact. Oh ini konten kurang bagus, oh ini yang lebih bagus kayak gitu sih. Jam posting ya 3 itu ya, 3 waktu premiere. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman nanti yang belum puas untuk pertanyaan, nanti bisa ngobrol di grup-grup ya teman-teman ya. Dan nanti rekamannya kita kirim mulai dari besok ya, karena harus dirapikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut webinar di malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Dan untuk Kang Andika, terima kasih banyak udah mengisi webinar malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa, kita foto bareng ya teman-teman ya. Kita foto bareng biar seperti apa? Buat buat diposting di sosial media teman masing-masing ya. Untuk eksistensi ya teman-teman ya. Boleh di-on-kan dulu kameranya teman-teman seperti biasa. Oke, ini udah ada beberapa yang udah on. Nah, saya tunggu sambil teman-teman yang lain juga on kan. Oke, udah ada sekitar 10 orang. Boleh saya kasih waktu 1 menit untuk on kan. Oke, biar apa teman-teman? Nah, ya itu biar eksis buat posting di sosial media, terus juga buat di share di WA, mungkin bisa dimanapun ya. Oke, udah siap teman-teman? Udah siap? Seperti biasa teman-teman. Nah, andalan kita, tangan ya. Nah, ini Kang Deka ada jargon baru. Nah, boleh gini tangannya gini ya. Kita hitung mundur dari 3 ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman, sekali lagi. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Oke, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak teman-teman di webinar malam hari ini. Tetap semangat. Besok kita jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.